Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat informasi CPNS dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu sehat. Bagi para pejuang NIP yang sedang berjuang pada proses pendaftaran CPNS ataupun P3K, saya doakan semoga semuanya lancar dan sukses. Teman-teman bisa lulus seleksi administrasi hingga teman-teman bisa melaksanakan tes kompetensi dasar. Nah, yang tidak kalah penting, saya akan bagikan tips di video kali ini bagaimana teman-teman bisa melaksanakan tes kompetensi dasar dengan lancar ya. Semoga sesuai dengan yang diharapkan, teman-teman bisa lulus ya. Jadi yang sering dialami itu adalah teman-teman nervous, mungkin tidak tenang, gugup, atau terburu-buru, atau manajemen soal yang masih kurang pas. Nah, teman-teman, kali ini aku mau share pengalaman pribadi dari proses aku sering kali melamar pekerjaan, kemudian mengikuti tes dan lulus. Akan saya share bagaimana kita bisa memanajemen waktu, kemudian manajemen mengerjakan soal, dan menghindari sikap nervous ataupun perasaan gugup dan tidak tenang selama mengerjakan. Karena ini adalah poin penting banget, hal yang penting mungkin terlihat remeh, tapi ini penting sekali teman-teman. Ini adalah penunjang untuk kita bisa lulus seleksi tes kompetensi dasar terutama sesuai dengan passing grade yang ditentukan. Oke teman-teman, yang masih belum subscribe silahkan subscribe, klik tanda lonceng yang notifikasi semua supaya teman-teman dapat informasi terbaru terus dari aku. Teman-teman bisa juga follow Instagram ataupun Facebook saya. Dan jika ada pertanyaan silahkan di link komentar. Insya Allah ya, meskipun slow respon ataupun agak lama menjawabnya, tapi insya Allah akan saya jawab ya semampunya karena ada beberapa kesibukan. Oke teman-teman, kita lihat video berikut ini. Ya teman-teman, yang perlu kita lakukan dalam pelaksanaan tes SKD terutama ya, ini berdasarkan pengalaman saya adalah kita harus memanajemen waktu kita. Dengan waktu yang tidak terlalu banyak, kita harus menyelesaikan soal banyak sekali dan itu membutuhkan ketelitian, kecepatan berpikir, kemudian ketepatan waktu dalam menjawab. Nah, poin penting yang pertama, tips dari saya itu adalah yang pertama kita harus memanajemen dalam mengerjakan soal. Manajemen penyelesaian soal itu penting ya. Dengan cara seperti apa? Ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Saya mengikuti tes CPNS dari beberapa pengalaman teman-teman yang lain juga itu seringkali mengalami masalah yaitu nervous ya, ataupun terburu-buru, tergesa-gesa, tidak tenang. Jika soal yang kita kerjakan terlihat sulit ya, sulit gitu. Kita udah dapat soal nih udah mudah, kemudian kita menemui soal yang sulit, bisa membuyarkan konsentrasi kita. Nah, itu sangat berbahaya karena apa? Semua pelajaran atau semua materi yang sudah kita serap itu bisa saja hilang, bisa saja lupa pada saat kita mengerjakan soal tersebut. Nah, tentunya dengan manajemen penyelesaian soal yang baik, yang tepat ya. Ini harus kita ingat teman-teman ya, sebelum mengerjakan soal jangan sampai tidak. Itu bisa membantu kita dalam menyelesaikan soal dengan baiknya. Caranya seperti apa? Caranya adalah, jadi kita harus menyelesaikan tes ya dari SKD ya, itu ada beberapa poin seperti TIU, TWK, kemudian TKP. Nah, pengalaman saya, kita harus tahu nih passing grade-nya berapa. Misalnya di SKD ya, poinnya untuk TWK misalnya nilainya 80. Nah, untuk bisa mencapai nilai 80 kita harus mengerjakan dan benar dengan soal berapa gitu ya. Kalau seandainya untuk mendapatkan poin 80 kita harus mengerjakan soal dengan 15 soal. Kita fokus pada hal tersebut teman-teman. Ini menurut saya ya, jadi pengalaman saya. Silahkan kalau ada yang baik bisa diambil, atau mungkin yang punya pengalaman lain bisa share di kolom komentar, jadi kita bisa berbagi dan bisa membagi manfaat lah buat semua orang. Nah, ketika 15 soal tersebut sudah dikerjakan, artinya itu 15 soal tersebut itu benar-benar dan diyakinkan benar jawabannya ya teman-teman. Nah, kalau udah benar dan kita yakin dengan 15 soal tersebut itu benar, kita fokus pada 15 soal. Jadi kalau yang tidak bisa dijawab skip, tidak bisa dijawab skip.
kerjakan yang mudah dahulu, yang teman-teman sekiranya bisa. Artinya kita akan sudah bisa lulus di passing grade tes TWK, gitu ya teman-teman. Baru kita fokus ke TIU. Berapa untuk bisa mencapai passing grade? Untuk bisa lulus dengan passing grade kita harus mengerjakan soal berapa? Misalnya 15 soal juga. Ya sudah, kita fokus dengan 15 soal dulu. Ya, jangan fokus terlalu banyak sehingga kita kehabisan waktu. Nah, kalau kita sudah mengantongi 15 soal dan kita nyatakan kita bisa lulus tes passing grade, lanjut ke TWK. Sisa waktu yang teman-teman punya itu adalah bonus. Nah, bonus tersebut bisa teman-teman manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan meningkatkan nilai. Ya, disitulah nanti yang akan berperan besar untuk teman-teman bisa diambil dalam 3 peringkat terbesar. Kemudian teman-teman bisa lolos mengikuti tes SKB. Nah, itu tadi sisa waktu tersebut bisa teman-teman gunakan dengan baik untuk menambah nilai sebanyak-banyaknya. Jadi ketika ada soal yang masih sulit, dilompati gitu ya. Jadi pilihlah soal-soal yang mudah gitu, yang mudah pengerjaannya terlebih dahulu. Sulit skip, tapi harus tahu teman-teman. Karena di situ akan kelihatan nanti soal yang belum dikerjakan dan yang sudah dikerjakan. Nah, jadi teman-teman masih bisa mengulang soal-soal yang masih terlewati dan belum dikerjakan. Ini terlihat seperti mudah dalam pengerjaannya, tapi nanti ketika di lapangan banyak sekali faktor teman-teman. Saya juga pernah mengalami hal itu, bisa lupa dengan manajemen penyelesaian soal tersebut yang sudah saya rancang. Nah, itu yang harus teman-teman pegang ya, jangan sampai lupa, karena kalau udah gugup, kemudian terburu-buru, tergesa-gesa ataupun melihat, karena bangku antara yang satu dengan yang lain itu kan berdekatan ya, sangat sekali berdekatan. Teman kita ngelirik yang lain, itu cepet banget udah selesai sampai sini sedangkan saya belum. Nah, itu bisa menjadi pemicu dalam diri kita sehingga kita lupa, gugup gitu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu adalah konsentrasi kita ya. Kita harus benar-benar berkonsentrasi teman-teman. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan soal ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman diri saya sendiri. Jadi berulang kali ketika saya mengikuti tes pekerjaan apapun, usahakan kita harus berdoa dengan hikmat. Caranya seperti apa? Mungkin kalau dengan menurut keyakinan masing-masing ya teman-teman. Kalau mungkin dari saya, dari kami ya, dari yang muslim, tentunya memiliki doa tersendiri dalam ketika kita mulai pekerjaan. Nah, setan itu kan menggoda dari berbagai macam sisi ya, bisa dari depan. Kadang-kadang kita udah konsentrasi nih, udah mengerjakan soal, ternyata ada aja di tengah perjalanan kita mengingat sesuatu yang di luar pengerjaan soal kita, sehingga membuyarkan konsentrasi kita, ataupun kita gugup ya, merasa gugup, ayo dalam hati mungkin, ayo cepet selesaikan tuh yang lain, udah kita belum. Nah, itu sendiri, itu yang harus kita benahi teman-teman dalam diri kita. Nah, doa tersebut kalau saya pribadi sebisa mungkin kita membaca mungkin Asmaul Husna, kemudian doa penjagaan ya seperti surat-surat pendek ya, Qul Huwallahu Ahad, kemudian Anas, Al-Falaq, kemudian kita tiupkan ke seluruh tubuh kita selama 3 kali. Nah, itu insya Allah kita akan selalu terjaga ya. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Bisa mungkin kalau teman-teman bisa membaca Asmaul Husna lebih bagus. Nah, itu. Jadi sebelum baca doa penjagaan tersebut, baca Asmaul Husna atau memohon ilham yang baik. Nah, itu bisa dibaca, kemudian kita mengerjakan. Sebisa mungkin tarik nafas, kemudian tenangkan diri, hati dan pikiran, konsentrasi penuh ke soal gitu ya. Jangan membuyarkan dengan mengingat sesuatu yang mungkin tiba-tiba ingat itu tadi ya, godaannya gitu ya teman-teman. Bisa dengan berdoa. Nah, yang ketiga, teman-teman harus fokus dan konsentrasi pada diri sendiri. Jangan tengok kanan, tengok kiri ya. Artinya apa? Kalau kita melihat kanan dan kiri, kan karena berdekatan ya duduknya, berdampingan, kita akan melihat teman kita. Nah, ketika kita melihat teman kita, itu akan membuyarkan konsentrasi kita. Oh iya, temanku udah sampai sini, dia cepet banget yang ngerjain soalnya, sedangkan aku belum.
waktunya gimana ini waktunya. Nah, jadi dengan hal-hal yang sederhana tersebut itu bisa membuyarkan konsentrasi kita, sehingga terkadang materi yang sudah kita serap, kita udah tahu nih jawabannya ini, itu jadi hilang teman-teman, jadi hilang, jadi kita nggak tahu apa-apa gitu. Nah, hal itu yang harus kita antisipasi. Jadi teman-teman harus fokus terhadap soal sendiri, terhadap diri teman-teman sendiri. Nah, dengan cara apa? Teman-teman harus duduk yang rileks, kemudian ketika teman-teman sudah merasa gugup, tarik nafas, kemudian keluarkan, dan teman-teman bisa rileks dengan hal tersebut, ya, rileks ya. Coba pikirannya itu penuh kepada soal kita. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika teman-teman mengerjakan soal, ya, jangan membaca soal terlalu lama. Ya. Kalau saya skip pertama adalah yang saya baca itu adalah perintah soal. Perintah soalnya ini apa sih? Misalnya, tujuan dari implementasi Pancasila itu apa? Oh, tujuannya dicari. Baru kita baca petunjuknya. Ya, misalnya kan ada bacaannya terlebih dahulu ya. Jadi kalau saya yang pertama saya baca itu adalah soalnya dulu. Soalnya ini apa? Kalau kita sudah tahu soalnya yang ditanyakan apa, artinya kita akan lebih mudah ketika membaca perintahnya apa sih, bacaannya ya. Kalau misalnya soal cerita, nah soal cerita itu kan panjang teman-teman ya. Misalnya mencari ide pokok paragraf. Yang pertama saya baca soalnya terlebih dahulu, baru saya baca runtutan dengan di screening ya. Jadi jangan dibaca full lama, itu akan menghabiskan waktu. Screening, kemudian teman-teman cari poin-poinnya ya. Kalau bila perlu teman-teman siapkan, kan nanti disiapkan alat tulis ya. Poinnya bisa teman-teman tulis, jadi mempercepat gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih jawaban yang teman-teman kira-kira itu benar, atau pilih yang salah dulu boleh. Ini nggak mungkin artinya ada dua pilihan nih, yang benar A atau B. Nah, dengan teman-teman sudah memiliki kunci jawaban yang dirasa benar A atau B, nah di situ teman-teman bisa memilih gitu teman-teman. Jadi kalau saya pribadi, saya baca dulu perintahnya, itu yang utama. Perintahnya itu lebih cepat, lebih baik ya. Jangan dibaca dulu soal ceritanya apa ini, soal baru baca perintahnya lama, akan mengulang. Karena apa, kita nggak tahu ini yang diminta soal ini apa. Nah, kalau kita baca soalnya dulu kan kita tahu apa yang diminta soal. Nah, sehingga kita bisa baca perintahnya dulu nih, baca ceritanya. Nah, baru di situ akan ketemu jawabannya. Kan lebih mudah, teman-teman. Nah, tips dari saya ketika belajar, teman-teman usahakan ingat intinya. Ya, ingat inti dari materi yang teman-teman pelajari. Ya, ketika teman-teman mengerjakan soal, maka akan teman-teman yang akan ingat apa sih? Poin pasti. Nggak mungkin kita akan ingat seluruh materi yang akan kita serap, tidak. Pastinya biasanya poin-poinnya. Oh iya, ini tentang Pancasila, intinya ini. Nah, dari ketika teman-teman sudah memahami poinnya, materinya, maka teman-teman akan bisa menjawab soal dengan baik ya. Kemudian teman-teman harus teliti ulang, jangan sampai ada jawaban yang terlewat ya teman-teman. Jadi kalau sudah dikerjakan, teman-teman teliti kembali nih soal-soalnya. Apakah ada yang terlewat atau tidak? Ya, jika memang sudah, oke, dirasa cukup dan teman-teman bisa menyelesaikan soal dengan baik ya. Karena biasanya di waktu-waktu menit-menit terakhir itu yang membuat kita gugup gitu. Masih ada soal yang oh ya udah waktunya udah mau habis, saya masih soalnya masih banyak. Teman-teman nggak usah perlu panik ya, nggak perlu panik teman-teman. Cari jawaban yang masih kiranya bisa teman-teman selesaikan ya. Kalau memang udah mentoknya nggak bisa ya sudah lah, yang penting teman-teman harus jawab ya. Pilihlah A, B, C atau D ya, yang mana yang kira-kiranya membawa keberuntungan, itu menurut hati masing-masing. Yang tidak kalah penting semuanya teman-teman, dari sekian ikhtiar yang sudah kita lakukan adalah kita berdoa, kemudian meminta restu kepada orang tua yang sering saya share di video-video saya yang lainnya juga ya. Teman-teman harus lakukan sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Yang mungkin muslim, mungkin perbanyak puasa ataupun sedekah, ataupun berbanyak sholat hajat, mungkin amalan-amalan
ibadah yang insya Allah bisa membantu teman-teman di saat teman-teman mengalami kesulitan ya. Hanya itulah ya pegangannya. Mungkin itu teman-teman yang bisa ya share di video kali ini. Saya doakan semoga teman-teman diberikan kelancaran, kemudahan, serta kebarokahan dalam menjalankan tes seleksi CPNS ataupun P3K-nya. Saya doakan sukses selalu dan bisa menjadi ASN ya. Oke teman-teman, mungkin itu share video dari saya. Semoga bermanfaat. Teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tanda loncengnya, notifikasi semua, ataupun follow Instagram dan Facebook saya, lengkapnya ada di link deskripsi. Jika ada pertanyaan silahkan di link komentar, insya Allah akan saya jawab ya. Sebisa mungkin saya akan jawab. Jika ada pertanyaan silahkan ya, dengan senang hati saya akan membantu menjawabnya. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah, salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.